ini mengakibatkan IMF melakukan melakukan penurunan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi global. Bisa dilihat pada grafik yang disajikan, ya. Pada tahun 2022 yang awalnya IMF memproyeksikan ekonomi global akan tumbuh 4,4%, namun dengan mengikuti perkembangan terkini merevisi angkanya menjadi 3,6% gitu ya. Demikian juga terkait dengan proyeksi inflasi yang sebelumnya 3,9 meningkat menjadi 5,7. Demikian juga untuk inflasi pada negara berkembang yang semula 5,9 menjadi 8,7. Bapak Ibu sekalian, koreksi pertumbuhan ekonomi global dan juga proyeksi dari perkembangan inflasi pada negara maju dan negara berkembang tentu saja ke depan perlu mendapatkan antisipasi bagi pemerintah Indonesia terkait dengan bagaimana mengelola ekonomi di triwulan 2, khususnya di tahun 2022. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, juga saya sampaikan bahwa konflik Rusia-Ukraina itu juga mendorong kenaikan harga komoditas di pasar global. Ada beberapa komoditas yang saya sampaikan di sini, ya. Yang pertama mengenai CPO. CPO ini kalau kita lihat pertumbuhan Q2Q-nya sangat tajam, 18,44%. Bahkan kalau saya bandingkan dengan triwulan tahun 2021, ya, CPO ini harganya tumbuh 52,74%. Batu bara juga demikian, trennya meningkat cukup tajam, secara Q2Q 40,24% tumbuhnya, kemudian secara Y on Y juga tumbuh sangat ekstrim, 153,32%, kemudian minyak mentah secara Q2Q juga tumbuhnya cukup tinggi, 23,43%, dan secara Y on Y tumbuhnya 62,94%. Demikian juga timah, tembaga, dan nikel. Bapak Ibu sekalian bisa melihat bagaimana perkembangan harga secara cepat ya di tataran global. Perkembangan harga komoditas di tingkat global ini memberikan windfall bagi ekspor Indonesia. Ekspor Indonesia selama triwulan 1 2022 ini tumbuh impresif, demikian juga impor. Namun demikian kita masih di triwulan 1 2022 ini neraca perdagangan kita masih surplus sebesar 9,33 miliar US dollar. Kemudian Bapak Ibu sekalian, catatan peristiwa berikutnya adalah terkait dengan kondisi mobilitas masyarakat yang di triwulan 1 2022 ini meningkat, dan ini tentu saja akan berdampak kepada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat gitu ya. Kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian pada pergerakan mobilitas ya yang saya olah dari Google Mobility, terlihat di sana bahwa pada triwulan 1 ini adalah gambaran mobilitas terbaik sepanjang pandemi kemarin, di mana hampir semua kegiatan, semua aktivitas penduduk di beberapa tempat kegiatan ini sudah melebihi dari kondisi normal. Sebut saja untuk belanja di kebutuhan sehari-hari itu sudah meningkat 27,46 ya dibanding kondisi normal. Demikian juga untuk aktivitas masyarakat di retail dan rekreasi juga meningkat ya. Dalam grafik ini hanya di tempat transit yang masih belum pulih, tetapi kondisinya lebih baik dibandingkan dengan triwulan 4 maupun pada triwulan 1 tahun 2021 gitu ya. Jadi catatan berikutnya bahwa mobilitas penduduk atau masyarakat di Q1 ini ya sudah sangat bagus sepanjang krisis kemarin, dan ditunjukkan dengan grafik beberapa tempat aktivitas sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Bapak Ibu sekalian, pergerakan mobilitas penduduk ini tentu saja akan berpengaruh positif ya bagi kegiatan produksi, konsumsi maupun investasi. Ya. Sebut saja misalkan dari laporan Bank Indonesia bahwa kapasitas produksi terpakai di industri pengolahan itu menjadi 72,45%. Kemudian juga masih mengutip dari laporan Bank Indonesia, indeks penjualan eceran retail ya secara Y on Y juga tumbuh meyakinkan 12,17%.
Kemudian dari Prom Manufacturing Index yang dikeluarkan ya Bank Indonesia juga mencapai 51,77%. Ini lebih tinggi dibanding triwulan 1 tahun 2021, yaitu sebesar 50,01%. Sementara itu dari laporan PLN juga menunjukkan bahwa konsumsi listrik untuk segmen industri tumbuh juga meyakinkan 15,44%, yang mengindikasikan bahwa aktivitas di sektor industri mengalami pertumbuhan. Kemudian impor barang modal, bahan baku, dan barang konsumsi masing-masing juga tumbuh di triwulan 1 ini kalau dibandingkan secara Y on Y. Untuk barang modal tumbuhnya cukup tinggi, 30,68%, kemudian bahan baku 33,44%, dan barang konsumsi 11,77% gitu ya. Bapak Ibu sekalian, tumbuhnya barang modal tentu saja ini seperti dua sisi mata uang. Satu sisi nanti akan meningkatkan permintaan agregat pada komponen pembentukan modal tetap bruto. Pada sisi lain, di sektor akan mampu meningkatkan kapasitas produksinya, gitu ya. Bahan baku impor itu mengindikasikan bahwa kegiatan ekonomi di dalam negeri yang menggunakan barang impor juga mengalami peningkatan, dan barang konsumsi juga mengindikasikan bahwa pendapatan masyarakat mulai meningkat dengan meningkatnya barang konsumsi dari impor. Dari sisi supply dan juga konsumsi bisa terlihat penjualan mobil penumpang juga tumbuh 45,95%. Ini laporan dari Gakindo. Kemudian jumlah penumpang angkutan udara ya dengan membaiki mobilitas ya, pergerakan di bandara semakin meningkat ya, jumlah penumpangnya itu tumbuh sebesar 58,13%. Demikian jumlah wisman melalui pintu utama juga tumbuh sangat impresif, meskipun secara jumlah belum terlalu besar kalau dibandingkan dengan kondisi normal, tetapi secara Y on Y tumbuhnya 228,24%. Pada sisi yang lain, penerimaan PPh pasal 21 itu tumbuh sebesar 18,8%. Jadi ini mengindikasikan bahwa laba perusahaan semakin meningkat sehingga pungutan pajak bagi pegawai itu semakin meningkat. Indikasi bahwa pendapatan masyarakat juga mengalami peningkatan.